ini Indonesia menjadi pemain kelas. Jadi sekarang makanya kita senang BYD masuk. BYD masuk mulai membawa vendor-vendornya dia. Jadi gini, ada perusahaan otomotif gede banget, namanya BYD. Mereka ini bukan sekedar bikin mobil listrik biasa, tapi udah level nggak masuk akal. Mereka udah bikin mobil yang bisa berenang, bahkan ada yang bisa loncat-loncat kayak kanguru. Dan sekarang mereka lagi serius investasi di Indonesia. BYD lagi bangun pabrik raksasa di Subang, yang kalau udah jadi bakal nyerap lebih dari 18.000 tenaga kerja dan bisa produksi 150.000 unit mobil listrik per tahun. Ini gede banget. Karena selain bikin lapangan pekerjaan, kita juga jadi punya kesempatan buat bersaing di industri kendaraan listrik global dan tentunya transfer teknologi. Tapi di balik ini kita harus waspada. Kita nggak boleh cuma senang-senang doang. Soalnya kalau kita lihat pengalaman investasi sebelah, ada satu masalah yang bisa bikin proyek sebesar ini gagal total. Premanisme ormas. Nah sebelumnya kita kenalan dulu dengan prestasi BYD. Kenapa mereka penting banget buat kita, dan kenapa kita perlu kawal dari premanisme yang arogan. Bayangin ada satu perusahaan otomotif yang bukan sekedar besar, tapi udah masuk kategori gila. Namanya Build Your Dream, atau sering disebut BYD. Nah BYD ini bukan pabrikan kaleng-kaleng yang baru kemarin sore belajar bikin mobil listrik. Mereka ini udah bikin mobil bisa berenang, bahkan bisa loncat-loncat kayak kelinci. Serius, mereka bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren kendaraan listrik, tapi udah jadi pemain utama yang mendikte pasar dunia. Dan sekarang mereka mutusin buat bangun pabrik raksasa di Indonesia. Lokasinya di Subang, di kawasan industri modern Smartpolitan yang dirancang khusus buat industri masa depan. Ini bukan sekedar kabar baik, ini revolusi industri buat Indonesia. Dengan investasi yang nilainya lebih dari 16 triliun rupiah, BYD nggak main-main. Mereka nggak cuma bangun pabrik buat rakit mobil listrik, tapi mereka juga bakal ngembangin teknologi baterai. Ada juga elektrifikasi kendaraan, bahkan berencana ekspor mobil buatan Indonesia ke berbagai negara. Dan yang penting mereka akan transfer teknologi ke kita, keren kan? Namun WQW kasih tahu fakta yang lebih keren lagi. 5 tahun lalu BYD masih di peringkat 49 dalam daftar merek mobil terlaris di dunia. Nah sekarang nomor 3, loncat 6 peringkat hanya dalam setahun, tanpa jual mobil bensin sama sekali. Sementara produsen lain sibuk debat soal masa depan mobil listrik, BYD udah buktiin kalau pasar EV itu bukan cuma ada tapi tumbuh gila-gilaan. Nah angka penjualannya 300.538 unit di Januari 2025, naik 47,5% dari tahun sebelumnya. Bahkan ekspor mereka juga naik 83,3%. Pasar global makin doyan mobil BYD. Nah kalau begini terus, tahun 2025 ini bisa-bisa mereka geser Volkswagen dan naik ke posisi nomor 2 dunia. Yang bikin makin menarik, mereka nggak cuma produksi sedan atau SUV biasa. BYD Yangwang U8 misalnya, SUV listrik yang bisa mengapung di air dan tetap melaju berenang di air. Kalian nggak perlu takut banjir nih. Lalu ada Yangwang U9, supercar listrik yang bisa loncat-loncat ala mobil di film science fiction. Jika kalian mikir film Fast Furious belakangan ini udah mulai aneh-aneh dan nggak masuk akal, dengan hadirnya mobil loncat ini kemungkinan masuk akal itu udah dipecahin sama BYD. Dan ini bukan cuma ada di film. Nah bukan cuma main di harga terjangkau, BYD juga mulai masuk ke segmen premium dengan inovasi yang bikin pabrikan lain geleng-geleng kepala. Tapi satu hal yang nggak boleh terjadi, jangan sampai investasi BYD bernasib sama seperti investasi sebelah yang diganggu premanisme ormas. Kita udah senang nih, lapangan pekerjaan bertambah, teknologi EV masuk, ekonomi daerah berkembang. Jangan sampai dirusak sama oknum-oknum yang cuma mikirin kepentingan sendiri. Nah di tengah euforia ini, ada satu pertanyaan besar yang harus kita waspadai. Apakah proyek ini bakal berjalan mulus? Atau malah kena masalah? Kayak beberapa investasi besar lain yang akhirnya mandek gara-gara premanisme. Kita nggak bisa tutup mata, udah ada banyak contoh kasus di mana investor gede masuk ke Indonesia, udah bawa duit ratusan triliun.
Tapi ujung-ujungnya malah dipalak oknum-oknum yang tiba-tiba nongol dan minta jatah. Kita nggak mau dong, investasi sebesar ini akhirnya gagal gara-gara hal kayak gitu. Sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kementerian Perindustrian udah kasih sinyal serius soal isu premanisme di sektor manufacture. Mereka dapat laporan dari berbagai kawasan industri yang ngalamin gangguan dari ormas-ormas yang mulai bermain di sekitar investasi besar. Masalahnya ini bukan cuma sekedar pungutan liar biasa. Oknum-oknum ini bisa ngatur siapa yang bisa kerja, siapa yang boleh masuk ke proyek, bahkan siapa yang boleh ngurusin limbah produksi. Ini bukan oknum lagi tapi sekelas mafia. Nah, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sandi Iskandar secara terang-terangan bilang, bahkan sebelum investor bangun pabrik, sudah ada kelompok yang ngeteg lahan. Mereka siap buat memonopoli pengelolaan limbah pabrik. Jadi sebelum pabriknya jadi, sebelum mesin-mesin dihidupkan, sebelum satu unit mobil pun keluar dari jalur produksi, udah ada pihak yang nungguin buat ambil bagian. Serem kan? Mungkin banyak yang mikir ini masalah kecil, tapi sebenarnya hal ini yang menghambat investor masuk ke Indonesia, apalagi yang bersedia transfer teknologi. Hal ini malah menghambat kemajuan SDM Indonesia untuk belajar teknologi. Ketika sebuah perusahaan investasi miliaran dolar di sebuah negara, mereka butuh kepastian. Mereka butuh tahu bahwa duit yang mereka tanam bakal balik dengan aman, tanpa ada pungutan liar, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak yang gak jelas. Makanya Kemenperin udah mulai bergerak buat ngejaga investasi ini. Mereka berusaha memasukkan beberapa kawasan industri ke dalam kategori objek vital, supaya keamanannya bisa lebih dijaga. Mereka juga udah minta aparat hukum buat lebih aktif mengawasi aktivitas-aktivitas mencurigakan di sekitar kawasan industri. Nah, menurut kalian ini langkah yang bagus dan cukup atau enggak? Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan BYD di Subang. Sejauh ini semua masih berjalan lancar. Proses perekrutan tenaga kerja udah dimulai sejak Januari 2025. Dan pemerintah daerah ikut turun tangan buat memastikan kalau warga lokal yang dapat prioritas. Nah, Kepala Disnaker Trans Subang, Rona Meransyah, bahkan udah bersurat langsung ke pihak BYD buat minta agar perekrutan tenaga kerja lebih memprioritaskan warga setempat. Dan BYD setuju. Mereka mulai merekrut pekerja dari Subang buat di training sebelum pabrik mulai beroperasi penuh di awal 2026. Tapi di sini ada tantangan besar. Salah satu isu yang sering jadi sumber masalah di pabrik-pabrik besar adalah pengelolaan limbah. Limbah produksi ini yang sebenarnya udah nggak berguna buat pabrik, seringkali jadi rebutan pihak-pihak tertentu. Nah, di beberapa kasus sebelumnya, ada kelompok yang tiba-tiba muncul dan ngeklaim bahwa mereka harus dapat jatah buat ngelola limbah pabrik. Mereka datang dengan berbagai alasan, mulai dari bantu lingkungan sampai menjaga kesejahteraan masyarakat lokal. Padahal ujung-ujungnya mereka cuma mau ambil bagian dari keuntungan pabrik tanpa kontribusi nyata. Kasus kayak gini itu udah pernah terjadi di beberapa kawasan industri di Bekasi dan Purwokerto. Investor baru masuk, udah ada kelompok-kelompok yang nongkrong di lokasi, mulai ngajak kerjasama, mulai memastikan keamanan proyek, mulai mengelola bagian-bagian tertentu dari operasional pabrik. Kalau ini kejadian di BYD bisa gawat. Makanya kita perlu kawal proyek ini bareng-bareng. Karena kalau sukses, dampaknya buat Indonesia bakal luar biasa. Pabrik BYD ini bisa menyerap lebih dari 18.000 tenaga kerja, ngajarin tenaga kerja lokal soal teknologi kendaraan listrik. Dan yang paling penting, bikin Indonesia jadi pusat industri mobil listrik di Asia Tenggara. Apalagi lokasi pabrik BYD ini sangat strategis, dekat sama pelabuhan Patimban, yang berarti mereka bisa ekspor kendaraan listrik langsung dari Indonesia ke pasar global dengan biaya logistik yang lebih murah. Ini bukan cuma menguntungkan BYD, tapi juga buat industri otomotif kita secara keseluruhan. Kalau proyek ini sukses, bukan nggak mungkin investor otomotif lain bakal ngikutin langkah BYD dan mulai bangun pabrik di Indonesia. Kita bisa jadi pusat manufaktur kendaraan listrik di dunia. Kita nggak cuma jadi pasar, tapi juga jadi produsen yang bisa bersaing di level internasional. Tapi kalau proyek ini gagal gara-gara gangguan dari pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, ini bakal jadi sinyal buruk buat investor lain. Mereka bakal mikir 2 kali sebelum bawa duit mereka ke Indonesia. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan?
Kita sebagai masyarakat harus mulai sadar kalau investasi kayak gini itu penting banget buat masa depan kita. Kita nggak bisa terus-terusan ngandelin industri lama. Kita harus mulai masuk ke industri masa depan. Dan kendaraan listrik adalah salah satu kunci utamanya. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menjaga investasi ini. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas buat jadi pemain utama di industri kendaraan listrik. Cuma gara-gara hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Jadi menurut kalian apa langkah yang terbaik buat memastikan proyek ini sukses? Apa kita butuh regulasi yang lebih ketat? Apakah aparat hukum harus lebih aktif di kawasan industri? Atau ada cara lain yang bisa kita lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe BQWEG jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Semoga dengan transfer teknologi BYD, kita bisa semakin maju dalam industri kendaraan listrik. Terima kasih.